Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini saya berada di Desa Gudang Batu, di mana di tempat ini ada beberapa unit kendaraan yang cukup aneh, sudah terparkir cukup lama. Oleh karena itu timbul keinginan saya mencoba menguak ini kendaraan apa, dari mana, sejarahnya bagaimana sudah bisa sampai di lirik ini, tepatnya di Gudang Batu, Sungai Karas. Bertahun-tahun tidak bergerak, tidak pernah jalan. Mungkin jalannya pada waktu nyampe aja dulu. Ini udah bertahun-tahun standby ini. Jadi hari ini saya coba menguak ini kendaraan apa dan bagaimana sebenarnya kendaraan ini. Dari Desa Gudang Batu, Om Yes Channel melaporkan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Bapak Haji Agus Sapni dan Kang Ahoy sebagai narasumber ini yang tahu sejarah alat ini yang bertahun-tahun parkir di Sungai Karas, Desa Gudang Batu. Kita ke Pak Haji Agus Sapni dulu. Pak Haji Agus Sapni, kira-kira ini apa sejarah alat ini? Bisa diceritakan apa nama alat ini, dari mana, kemudian kenapa kok bisa parkir di sini? Oke, sepintas lalu aja saya bicarakan. Alat ini adalah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk garis besarnya mencari minyak yang terkurung bawah tanah. Tersumbat di sumurnya ya, maksudnya tersumbat, ya? Berkurung, kondisi tanah kan terkurung. Jadi minyak itu terkurung di dalam, di bilik-bilik di bawah tanah. Tanah kan berbentuk itu. Jadi alat ini dipakai gunanya untuk menggetar-getarkan tanah yang di bawah tanah, sehingga tanah-tanah tadi yang berbentuk kamar-kamar diolah oleh sini sehingga gugur. Dengan gugurnya tanah itu, minyak yang terkurung ini kita sedot lagi dengan alat vibro ini. Jadi vibro ini gunanya untuk meruntuhkan kamar-kamar di bawah tanah. Ini alat ini Pak Haji dari mana nih? Asalnya dari mana, tahun berapa ini? Mungkin juga di Kang Ahoy tahu ini sejarahnya. Tahun berapa kira-kira alat ini masuk? Kalau alatnya tahun 2002 ya. Alatnya datang ke sini tahun 2002. Dari Minas. Minas. Nah, asal utamanya dari mana? Asal utamanya dari Rusia. Rusia ya. Rusia. Sehingga operatornya saja masih menggunakan orang Rusia. Tenaga ahli Rusia. Tenaga ya. ahlinya semua dari Rusia. Jadi alat ini diambil oleh perusahaan dari Minas. Ya, pemborong juga di sana, pemborong diambil, dibawa ke sini melalui Tembilahan. Nah, jadi bawa dengan kapal, jadi turun di Rengat. Di daerah Sindolas ya mungkin ya. Ya. Jadi berapa unit semuanya ini Pak Haji? Semuanya ada 4 unit, semua masih ada 4 unit. Dan pertama datang dulu 2 unit, sesudah itu datang lagi 2 unit belakangan. Jadi membawanya ini dengan kapal, dari kapal sampai turunnya di Rengat. Dari Rengat baru dibawa ke sini dengan pengawalan langsung saya sendiri yang dengan polisi lalu lintas yang mengawal kedatangan unit ini sepanjang jalan.
Kalau jalan di daerah sini kan kecil, ini membutuhkan jalan yang lebar. Saya dibantu oleh Pak Polisi untuk mengawasi kendaraan ini biar sampai. Kemudian Pak Haji, ini alat sebetulnya punya siapa begitu? Karena ini kan udah mungkin hampir 10 tahun Kang Auhi ya, ada standby sini ya Kang ya, kurang lebih ya. Punya siapa sebetulnya alat ini? Yang punya itu sebetulnya saya juga tidak memahami, tapi alat ini diminta oleh Pak Haji Rahmat Usman ke Minas. Di sana ada yang bekas digunakan oleh Caltech. Yang katanya Dokter Igor itu orang Rusia Igor bagaimana? itu pengelolanya itu, big bossnya itu. Oh, yang punya alat berarti ya, yang disubkontrakkan oleh Mr. Douglas gitu. Ya. Dia Douglas, Vigor segala itu semuanya adalah orang Rusia yang pengendali alat ini. Sebab mereka yang tahu, asal muasalnya ini dari Rusia, dikontrak oleh Caltech. Setelah Caltech disewa oleh Medco. Disewa oleh Medco. Dan kita di sini kita makan di Merbau dan Kerumutan semuanya. Oh, di lokasi-lokasi pengeboran di sini ya. Setiap alat unit lewat, kita harus butuh tenaga keamanan dari kepolisian. Setiap unit ini lewat, saya harus bersama dengan kepolisian. Ya, oke. Fungsi utama alat ini adalah untuk menggetarkan ya, sumur-sumur yang mungkin tersumbat ya, sumber minyak ya. Oke, dalam formasi minyak itu di bumi itu kan berbentuk kamar juga, bilik-bilik yang terkurung-kurung. Jadi minyak itu pada di sela-sela yang terkurung itu ngumpul minyak. Jadi tim survei membuktikan bahwa daerah Minas dan Caltech di mana? Rumbai. Merbau. Oh, Merbau. Kayuara. Jadi formasi-formasi itu menunjukkan bahwa di sana banyak kamar-kamar di bawah tanah itu minyak-minyak yang terkurung. Kemudian Pak Haji Agusap nih, ini kan boleh dibilang sudah tidak digunakan kurang lebih 10 tahun. Apa sudah tidak dikontrak lagi oleh perusahaan ini? Baru-baru ini saya pernah bertanya sama manajer di Jakarta mengenai status unit itu. Sampai sekarang saya tidak mendapat jawaban dari beliau apakah unit akan digunakan lagi atau bagaimana. Coba saya juga ngomong unit itu istilahnya sekarang istirahat aja di lirik. Maksud saya demi keamanan apakah ini tidak ada ditarik-tarik. Tapi Jakarta tidak memberi jawaban sampai saat ini. Kemudian Pak Haji, nah ini seperti ini. Ini kan bannya boleh dibilang masih bagus nih Pak Haji. Besar, setinggi saya nih bannya Pak Haji. Nah, kalau Pak Haji boleh berdiri di situ Pak Haji. Nah, hampir setinggi Pak Haji Agusap nih ini. Kira-kira bannya berapa harganya satu nih Pak Haji? Kalau mengenai harga, saya terus terang tidak bisa menguraikannya. Sebab unit ini kita pakai, kita gunakan, dan kita tidak pernah mengganti ban semenjak diganti. Ya, kondisi ban ini datang dalam kondisi baru ini. Baru ya. Jadi sampai saat ini kita mengenai nilai-nilai tidak tahu ya. Tidak tahu. Kemudian Pak Haji, ini ada kemungkinan tidak alat ini akan digunakan kembali atau dikirim ke Rusia ini? Sepintas kemarin saya pernah bertanya sama manajer Jakarta, mau kita apakan unit Vigro ini? Sampai sekarang kita tidak dapat menerima jawaban dari beliau. Sebab waktu itu manajer Jakarta juga ngambil unit ini dari Minas, dari Caltech. Jadi bagaimana status dari Caltech sampai ini kita juga tidak tahu ya. Harapan apa Haji mungkin dengan alat-alat ini yang kelihatan tadi saya ambil dari jarak dekat sudah ini seperti besi tua gitu. Sayang kan? Mengenai kondisi unit ini sampai sekarang manajer kita dulu di Jakarta tidak ada memberi jawaban. Sebab statusnya mereka cuma statusnya menyewa dari sini. Oh begitu ya Pak Haji ya. Unit disewa sampai di sini status selanjutnya tentu yang ke depan tentu lepas tangan lah. Tapi yang jelas pemilik alat ini adalah Dokter Igor orang Rusia ya? Manajer perusahaan dari Dokter Igor itu orang Rusia. Sebetulnya pemilik punya kita juga tidak memahami. Tapi pengelola, teknisian dan semua unit ini adalah orang Rusia. Orang Rusia ya. Nah, Pak Haji jabatan saat itu apa waktu pengelolaan alat ini? Saya ini diberi tanggung jawab oleh manajer saya Jakarta untuk mengelola seluruh karyawan dari operator unit ini selama
mereka bekerja di